Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Feritiona Pasaribu, MPD CIT, dan Ibu Ade Kumalasari, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Media Pembelajaran Matematika berbasis ICT. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Dewi Sriwandari, serta rekan kelompok saya yaitu Syedna Sayanaiza dan Nakiza Tamba. Di sini kami akan melakukan presentasi dengan membahas materi mengenai kemampuan pemahaman konsep matematika berbasis GeoGebra, materi Pitagoras dengan tema Menara Gentala Arasi. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai kemampuan pemahaman konsep matematika, yang mana belajar matematika dengan pemahaman yang mendalam dan bermakna memungkinkan siswa itu merasakan manfaat dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, di mana pemahaman konsep merupakan suatu hasil belajar yang lebih tinggi dibandingkan sekedar mengetahui. Contohnya seperti siswa mampu menjelaskan dengan kata-kata sendiri apa yang telah mereka baca atau mereka dengar dengan memberikan contoh lain yang berbeda dari contoh yang tadi telah diberikan. Nah, kemampuan pemahaman konsep matematika adalah kemampuan peserta didik dalam menemukan dan menjelaskan, menerjemahkan, menafsirkan, dan menyimpulkan suatu konsep matematika berdasarkan pembentukan pengetahuannya sendiri, bukan hanya sekedar menghafal. Yang dimana di sini pemahaman konsep ini dapat diartikan sebagai proses berpikir seseorang untuk mengolah bahan belajar yang diterima sehingga dapat menjadi bermanfaat. Faktor yang mempengaruhi proses belajar untuk mencapai pemahaman konsep adalah faktor internal dan faktor eksternal, yang dimana faktor internal itu meliputi karakter siswa, sikap terhadap belajar, motivasi belajar, konsentrasi saat belajar, mengolah bahan belajar, menggali hasil belajar, rasa percaya diri, dan kebiasaan belajar. Nah, sedangkan faktor eksternal yaitu mempengaruhi pemahaman konsep seperti sekolah, guru, teman, dan model pembelajaran yang digunakan guru. Nah, selanjutnya di sini kami telah membuat mind mapping yang dimana materi yang tercantum di mind mapping kami itu meliputi segala pembahasan yang akan kami bahas mengenai kemampuan pemahaman konsep matematika berbasis GeoGebra, materi Pitagoras dengan tema Menara Gentala Arasi. Seperti dimulai dari materi, tema, kemampuan pemahaman konsep matematika, indikator, media pengaplikasian, serta contoh kasusnya. Mungkin untuk pembahasan indikator pemahaman konsep matematika yang akan dijabarkan oleh rekan kelompok saya yaitu Nakiza Tamba. Kepada Nakiza saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan indikator kemampuan pemahaman konsep matematika. Salah satu kecakapan dalam matematika yang penting untuk dimiliki siswa itu adalah pemahaman konsep. Nah, untuk mengukur kemampuan pemahaman konsep itu diperlukan alat ukur atau indikator. Nah, hal ini sangat penting dan dapat dijadikan pedoman pengukuran yang tepat. Indikator yang sesuai merupakan indikator dari berbagai sumber yang jelas. Masuk saja ke indikator kemampuan pemahaman konsep matematika itu ada 7. Yang pertama menyatakan ulang konsep, yaitu kemampuan siswa untuk mengungkapkan kembali apa yang telah dikomunikasikan kepadanya, yang dimana ini mencakup pemahaman yang lebih baik, yang dimana siswa tidak hanya mengingat tapi juga dapat menjelaskan ide-ide dengan cara mereka sendiri dan menerapkan ide-ide tersebut. Yang kedua itu ada mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat tertentu yang sesuai dengan konsepnya, yaitu kemampuan siswa untuk mengelompokkan suatu objek menurut jenisnya berdasarkan karakteristik ataupun sifat-sifat yang terdapat di dalam materi, sehingga sesuai dengan definisi ataupun aturan dalam konteks tertentu. Yang ketiga itu memberikan contoh dan non-contoh dari konsep, yang dimana secara singkat itu dapat diartikan sebagai kemampuan siswa untuk dapat membedakan contoh dan bukan contoh dari suatu materi. Contoh dan bukan contoh ini merupakan pendekatan untuk memahami suatu konsep dengan memberitahu apa aja yang termasuk contoh dan apa yang bukan contoh.
Yang keempat itu ada menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis, yang dimana menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis ini merupakan kemampuan untuk memahami dan mengungkapkan suatu konsep matematika melalui cara ataupun format yang berbeda, namun saling terikat. Yang secara singkatnya itu kemampuan siswa ini memaparkan konsep secara berurutan dengan cara menyajikannya berbeda-beda namun saling berkaitan. Yang kelima itu mengembangkan syarat perlu ataupun syarat cukup suatu konsep. Ini merupakan kemampuan untuk mengidentifikasi dan memahami kondisi yang diperlukan untuk suatu konsep tertentu serta kondisi yang cukup. Yang keenam itu menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur ataupun operasi tertentu, yang dimana artinya bahwa seseorang ini dapat nih secara efektif mengidentifikasi, memilih, dan menerapkan langkah-langkah atau prosedur matematika yang tepat untuk menyelesaikan suatu masalah atau menjelaskan konsep, yang dimana ini menunjukkan bahwa individu itu memiliki pemahaman yang mendalam terhadap konsep dan prosedur matematika serta mampu menggunakannya dengan benar dalam berbagai situasi. Dan yang terakhir itu mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah. Mengaplikasikan konsep ini merupakan kemampuan untuk menggunakan pengetahuan matematika atau konsep, aturan, ataupun langkah-langkah sistematis dalam menyelesaikan masalah, baik dalam konteks matematika murni maupun situasi kehidupan nyata. Lanjut, di sini kami menggunakan software GeoGebra, yang dimana salah satu GeoGebra ini merupakan salah satu perangkat lunak yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran. Nah, GeoGebra ini memungkinkan guru untuk membuat visualisasi geometri yang terhubung dengan bentuk aljabar. GeoGebra ini dilengkapi dengan pemrograman khusus yang dirancang untuk mengajarkan aljabar dan geometri secara bersamaan. Yang dimana GeoGebra itu dapat diakses secara gratis melalui situs resminya, baik digunakan secara online maupun offline setelah aplikasi diunduh dan diinstal. Adapun kelebihan dari software GeoGebra itu, yang pertama, penyajian ikon yang ditampilkan dengan ukuran yang besar untuk menghindari kesalahan dalam pemilihan menu. Yang kedua itu semua objek seperti titik, garis, bidang, sudut, dan sebagainya itu dapat diberi label. Yang ketiga itu persamaan garis linear, kuadratik, kubik, hiperbolatik, parabolik, dan eliptik dapat ditentukan dengan mudah. Yang keempat itu objek yang dimaksudkan dapat digeser, diperbesar, dicerminkan, dan diperbesar lagi. Yang kelima, terdapat 41 pilihan warna untuk merubah warna objek untuk membedakan objek-objek dengan mudah. Yang keenam itu dapat memberi background dengan memasukkan gambar. Dan yang ketujuh itu dapat menentukan panjang, luas, dan besar sudut suatu objek. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Nakeza Tambah. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai pengaplikasian GeoGebra dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematika siswa. Materi Pitagoras dengan mengaitkan unsur budaya Jambi, yaitu Menara Gentala Arasi, yang dimana di sini akan dipaparkan oleh rekan kelompok saya, yaitu Syabna Sayanaiza. Kepada Syasha, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Nah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan pengaplikasian GeoGebra dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematika siswa dengan mengkaitkan unsur budaya Jambi. GeoGebra menggabungkan berbagai alat untuk menggambar objek geometris, pemecahan masalah aljabar, membuat grafik fungsi, dan mengkonstruksi model matematika yang lebih kompleks, sehingga memfasilitasi proses pembelajaran yang lebih dinamis dan visual. Museum Menara Gentala Arasi adalah museum yang menggambarkan perkembangan Islam di Provinsi Jambi. Museum Menara Gentala Arasi merupakan museum yang menyajikan perkembangan Islam di Jambi.
Museum ini diresmikan pada tanggal 28 Maret 2015 oleh Wakil Presiden Republik Indonesia yaitu Haji Muhammad Yusuf Kalla. Pada laporan ini kami akan mengaplikasikan GeoGebra dengan mengkaitkan unsur budaya Jambi dengan yaitu Museum Menara Gentala Arasi dengan materi matematika yaitu Pythagoras. Nah, soal yang pertama yaitu di Jambi, Menara Gentala Arasi berdiri megah di dekat Sungai Batanghari. Misalkan ada seorang wisatawan yang berada pada jarak 50 meter dari dasar menara di tepi sungai dan ingin mengetahui jarak pandang langsung dari posisinya ke puncak menara tersebut. Tinggi Menara Gentala Arasi adalah 70 meter. Berapakah jarak pandang langsung wisatawan tersebut ke puncak menara? Nah, pertanyaan pertama itu konsep apa yang bisa kamu pakai untuk menyelesaikan soal di atas? Baik, kita akan menyelesaikannya terlebih dahulu dengan cara manual. Yang pertama, konsep yang dapat kita pakai adalah konsep Pythagoras, di mana konsep Pythagoras yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, atau A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat, atau B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Nah, penggunaan dari masing-masing rumus ini bisa kita sesuaikan dengan apa yang bakalan kita cari. Nah, untuk keterangan C itu adalah sisi miring. Nah, juga bisa kita lihat pada gambar. Yang A adalah alas dan B adalah tinggi. Dari soal ini kita ketahui bahwa alasnya itu adalah 50 cm, tingginya 70. Nah, maka yang ditanya ini adalah si C-nya nih teman-teman, atau garis miringnya. Maka kita masukkan C itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Berarti itu adalah 50 kuadrat ditambah 70 kuadrat sama dengan 2500 dikurang 4500 sama dengan 7400. Nah, ini adalah masih nilai C kuadrat. Kita akan mencari C-nya. Berarti akar dari 7400 yaitu adalah 10 akar 74 atau setara dengan 86,023. Nah, ini merupakan contoh Pythagoras karena keterangan yang diberikan pada soal bisa kita selesaikan, atau keterangan yang diberikan ini sudah cukup untuk kita selesaikan permasalahannya. Baik, kita akan mengaplikasikan soal langsung kepada GeoGebra. Kita akan share screen dulu. Pertama, kita akan buka aplikasi GeoGebra terlebih dahulu. Nah, soal 1 tadi, di Jambi, Menara Gentala Arasi berdiri megah di dekat Sungai Batanghari. Misalkan ada seorang wisatawan yang berjarak 50 meter dari dasar menara. Nah, pertama kali kita kita beralih dari GeoGebra yang biasa ke GeoGebra 3D. Pertama kita klik yang ini, lalu cari 3D kalkulator. Nah, kita udah masuk ke sini. Nah, tadi kan jarak dasarnya itu 50. Karena ini adalah dimensi 3, maka kita harus memasukkannya itu 3 digit. Yang pertama itu ada di sumbu X, yaitu 50. Sebentar, kita perkecil agar terlihat sampai 50. Nah, ini angka 50-nya sudah terlihat. Kita masukkan koordinatnya yaitu 50,0,0. Enter. Nah, dia akan berada di sumbu X. Lalu di tepi sungai dan ingin mengetahui jarak pandang garis lurus dari posisi ke puncak menara. Jika tinggi menaranya adalah 30 meter, berarti dia berada di garis Z, maka kita akan masukkan 0,0,70. Kalau koordinat yang kedua ini untuk si Y dan koordinat yang ketiga ini untuk si Z. Nah, karena ini belum kelihatan, kita akan perkecil lagi bidangnya agar terlihat titik B. Ini sudah terlihat.
Lalu kita masukkan titik di 0,0 sebagai acuannya. Oke. Nah, kalau sudah, ini adalah posisi menara, ini adalah posisi si anak, dan ini adalah titik tegak lurusnya. Kita akan melihat sudutnya dengan cara kita buka peralatan, lalu cari piramid, lalu kita klik di titik A, lalu ke titik B, lalu ke titik C, ke titik A lagi, lalu ke titik D untuk terakhir. Nah, jadi lalu kita klik ini dulu, pindahkan agar tidak kemana-mana. Nah, ini adalah bentuk gambaran dari tiang dan anak. Kita akan menghitung panjang ini dengan aplikasi GeoGebra. Nah, caranya yaitu kita buka peralatan lagi, kita klik more, terus kita cari pengukur yang ini, jarak atau panjang. Nah, kita klik titik A dan titik C. Nah, ini kan pas nih 50 cm sesuai dengan dasarnya tadi. Lalu kita klik yang titik B dan C. Nah, tingginya adalah 70, dan yang terakhir yaitu B dan A. Nah, hasilnya adalah 86,02, dan nilai ini sudah sama dengan nilai yang kita cari pada manual sebelumnya. Berarti pengaplikasian ini sudah tepat. Nah, kalau kalian mau menyimpan dari proyek ini, bisa klik garis 3 di pojok kiri, lalu klik save online. Lalu kita bisa kasih nama agar mempermudah jika ingin mencarinya lagi. Di sini saya kasih nama soal 1. Simpan saja. Nah, ini akan otomatis tersimpan pada GeoGebra. Nah, dari soal nomor 1 ada 3 indikator yang telah dipenuhi nih. Yang pertama yaitu pemahaman ulang konsep, yaitu kemampuan untuk mengungkapkan kembali konsep yang telah dipelajari, baik secara lisan maupun tulisan. Nah, yang pada soal tadi ditandai dengan warna merah. Yang kedua yaitu mampu mengelompokkan objek sesuai sifat-sifat konsepnya. Mengelompokkan objek sesuai sifat-sifat konsepnya adalah proses kognitif yang melibatkan identitas dan klasifikasi objek berdasarkan kriteristik umum. Dan yang ketiga yaitu mampu memberikan contoh dan bukan contoh dari konsep. Soal yang kedua yaitu Museum Menara Gentala Rasi mempunyai ketinggian 37 meter dan seorang anak berdiri memandang puncak menara pada jarak 15 meter. Jika tinggi anak 2 meter, maka jarak pandang anak ke puncak menara adalah. Nah, kita masuk ke penyelesaiannya. Sebelumnya kita kelompokkan dulu yang keterangan yang diberikan pada soal. Yang pertama yaitu tinggi menara, di mana tinggi menara itu yaitu 37 meter, jarak pandang anak menara ke anak yaitu 15 meter, dan tinggi anak itu 2 meter. Yang kita cari yaitu jarak pandang anak ke puncak menara. Bisa kita lihat pada gambar yang bakalan kita cari yaitu garis hitam ini. Kita misalkan jarak anak ke menara itu sama dengan JP 35 kita dapatkan dengan cara mengurangi tinggi menara dengan tinggi anak, yaitu kan awalnya tinggi menaranya adalah 37, kita kurangin 2, maka tingginya adalah 25 meter. Nah, untuk mencari JP berarti ini kan kita samakan dengan C kuadrat itu sama dengan tinggi ditambah alas, berarti 35 kuadrat ditambah 15 kuadrat sama dengan 1225 ditambah 225 sama dengan 1450. Nah, ini masih nilai JP kuadrat. Kita cari nilai JP yaitu dengan mengakarkan hasilnya, yaitu akar 1450 sama dengan 38,078 meter. Berarti jarak
pandang anak dengan menara yaitu 38,023 meter. Kita akan mengaplikasikan soal nomor 2 yang mana soalnya yaitu Museum Menara Gentala Arasi mempunyai ketinggian 37 meter. Seorang anak berdiri memandang puncak menara pada jarak 15 meter. Nah, kita akan buat tinggi menaranya terlebih dahulu, yaitu dengan memasukkan 0,0,37. Nah, ini belum kelihatan titiknya, kita akan perkecil bidangnya agar terlihat. Sudah terlihat titik A. Lalu seorang anak berdiri memandang puncak menara pada jarak 15 meter. Nah, kita akan masukkan koordinatnya yaitu 15,0,0. Lalu kita akan masukkan titik bantunya atau titik tegak lurusnya yaitu 0,0,0. Nah, karena si anak ini tingginya 2 meter, maka kita akan masukkan koordinatnya 0,0,2. Nah, untuk tingginya si anak yaitu 15,0,2. Ini kalau di zoom dia akan kelihatan kalau dia ini berjarak ini seperti ini. Lalu kita akan ini udah ada 5 ada 5 titik. Nah, langsung saja kita akan masuk ke tahap berikutnya yaitu peralatan. Lalu kita cari ruas garis di antara 2 titik. Nah, ini tuh biar mempermudah kita melihat tinggi si anaknya yaitu. Nah, kita klik si titik E ini sama B dan D sama C. Nah, kalau sudah kita kembalikan ke pindah. Nah, ini adalah tinggi si anak. Bisa langsung kita ukur juga dengan jarak dan panjang. Dimana tadi soalnya tinggi anak itu adalah 2 meter. Oke, lanjut kita akan membangun Pitagorasnya atau segitiganya dengan cara klik peralatan, lalu kita cari piramida, lalu klik titik A ke titik D, lalu ke titik E, lalu ke titik A lagi, lalu ke titik D. Jangan sampai salah ya teman-teman, ke titik yang paling atas bukan yang paling bawah. Nah, kita kan tadi udah mengetahui tinggi si anak. Nah, kita juga akan mengetahui tinggi dari tiang untuk lebih memastikan apakah benar jawaban yang kita sudah cari secara manual dengan GeoGebra. Pertama, kita akan mencari tinggi tiang yaitu 35, dan kalau dia ke dasar yaitu maaf, tadi kita kan awalnya itu harusnya 37 ya. Ya benar. Berarti kalau dia ke AD itu ada 35, dan kalau dianya ke A ini ya, bagian bawah dari A ke sini. Nah, kalau A ke C. Nah, ini 37 udah keluar di bagian belakang ini. Nah, kita akan membuktikan panjang si A ke E. Panjangnya adalah 38,08. Nah, di mana hasil ini sudah sama dengan hasil yang kita cari secara manual. Berarti konsep ini sudah benar. Indikator yang dipenuhi ada 4. Yang pertama yaitu pemahaman ulang sebuah konsep, kemampuan untuk mengungkapkan kembali konsep yang telah dipelajari baik secara lisan maupun tulisan. Yang kedua yaitu mampu mengkelompokkan objek sesuai sifat-sifat konsepnya. Yang ketiga yaitu mampu memberikan contoh dan bukan contoh dari konsep. Dan yang keempat yaitu menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematika.
Soal yang ketiga. Di Gentala ada salah satu tiang yang butuh perbaikan. Andi memanjat tiang Gentala dan berdiri di puncak tiang yang tinggi tiangnya adalah 12 meter. Andi melihat kapal A dari atas yang berjarak antara mereka adalah 20 meter dan kapal B sejauh 13 meter dari puncak tiang Gentala. Jika kapal A dan B tegak lurus dengan tiang Gentala, maka berapakah jarak kapal A dan B? Dalam permasalahan ini, konsep apakah yang Anda gunakan? Nah, bisa kita lihat gambaran kilasnya. Yang ini ada, yang di atasnya adalah Andi, di bawahnya adalah kapal A dan B. Nah, kita misalkan puncak tiangnya adalah D. Perhatikan kembali segitiga BCD yang dimana pada sudut C merupakan siku-sikunya. Maka dengan menggunakan teorema Pythagoras, kita dapat menghitung panjang BC. Maka sisi BD merupakan sisi terpanjang. Maka untuk mencari panjang BC, kita kuadratkan sisi BD dan dikurang panjang sisi CD. Nah, kita akan mencari panjang BC ini. Pertama, kita akan masukkan BD, yaitu jarak si Andi dengan kapal B, yaitu 13 kuadrat, dan panjang CD berarti dari Andi ke titik C yaitu 12 kuadrat, yaitu sama dengan 169 dikurang 144 sama dengan 25. Akar dari 25 adalah 5 meter. Maka kita dapat panjang BC ini adalah 5 meter. Perhatikan segitiga ACD, sisi AD merupakan sisi miring atau sisi terpanjang. Yang ini ya teman-teman, yang 20. Maka untuk mencari panjang AC, gunakan rumus AC kuadrat sama dengan AD kuadrat dikurangi CD kuadrat. Nah, ini kan tadi kita udah dapat 5 ya. Panjang AC itu sama dengan AD dikurang CD. Yang AD kan ini 20 dikurang CD. CD-nya ini tinggi si Andi dengan C. Sama dengan 20 kuadrat dikurang 12 sama dengan 400 dikurang 144 sama dengan 256. Akar dari 256 sama dengan 16 meter. Berarti panjang dari sini ke sini itu adalah 16 meter. Karena panjang dari BC dan AC telah diketahui, maka kita dapat menghitung panjang A ke B dengan AB sama dengan AC dikurang BC. Jadi kita akan mencari panjang AC ini dengan mengurangi 16 dikurang 5 si CB ini sama dengan 11. Maka panjang dari AB ini adalah 11 meter. Baik, soal yang nomor 3 yaitu di Gentala ada salah satu tiang yang butuh diperbaiki. Andi memanjat tiang Gentala dan berdiri di puncak tiang yang tingginya adalah 12 meter. Nah, kita buat dulu. Tinggi si Andi berarti ada di 0,0,12. Enter. Nah, untuk titik yang kedua yaitu titik dasarnya yaitu berada di 16,0,0. Lalu di titik 0,0,0, lalu di titik 5,0,0. Kalau sudah, kita beralih ke peralatan. Nah, ini titik A ini adalah Andi, yang titik D ini adalah kapal A, dan yang B ini adalah kapal B. Nah, kita akan buat piramidnya dulu. Nah, kalau udah, kita pindahin dulu. Nah, kita langsung mau mengukur panjang dari masing-masing bidang untuk langsung memastikan. Kita langsung cari jarak atau panjang. Kita klik titik A dan C. Nah, ini udah pas jarak antara Andi dan titiknya adalah 12. Lalu kita cari lagi ini, sini.
ini adalah jarak ke kapal yang pertama yaitu 5, dan jarak yang ini ke sini tuh 11. Nah, untuk jarak dari yang C ke B itu adalah 16. Ini sudah sesuai dengan jawaban yang telah kita cari secara manual, dan yang ini kita biar lebih pasti yang A ke B. Yang A ke B. Nah, ini juga benar 20, dan terakhir A ke B. Nah, ini adalah 13. Nah, maka dari soal nomor 3 sudah selesai kita simulasikan, kita aplikasikan di GeoGebra, dan ini sudah sesuai dengan yang telah kita cari sebelumnya secara manual. Indikator yang dipenuhi ini ada 4. Yang pertama yaitu pemahaman ulang sebuah konsep. Yang kedua, mampu mengkelompokkan objek sesuai sifat-sifatnya. Yang ketiga yaitu mampu memberikan contoh dan bukan contoh dari konsep. Dan yang keempat yaitu mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup dari suatu konsep. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, terima kasih Syasha atas pemaparan materinya mengenai pengaplikasian GeoGebra dalam materi Pitagoras dengan budaya Jambi, yaitu Menara Gentala Arasi. Nah, maka berakhir pula lah presentasi kita pada pagi hari ini. Lebih kurangnya kami sebagai kelompok 5 mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.